Ya, kita lihat telah ada kepercayaan kepada Arif Hidayat sore hari ini. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, langsung saja 30 menit pertama pertandingan kedua putaran 8 besar turnamen sepak bola Piala Kesi Cet Bukit yang kedua. Ya, sama-sama akan kita saksikan YouTube Putra Juang dan YouTube Sarana Sport siap meliput jalannya laga sore hari ini di depan mata Anda. Kita lihat kali ini Ferry mencoba menguasai bola, kerjasama kembali lagi dengan center back sebelah kanan mereka. Cet pada Siti Pesangan lewat kaki Henry Buset, namun mudah diputuskan oleh mantan pemain SSB Barata Rahmat Nur. Kita lihat sebuah umpan digeserkan, namun di sana masih ada pemain bernomor punggung 16 Imran. Ya, langsung membersihkan barisan belakang, kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi apa yang terjadi, nampaknya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Putra Lipah FC. Kita lihat kali ini Baim, center back sebelah kanan mereka, yang akan melakukan lemparan jauh ke depan. Yang dimaksud kita saksikan Ricky Milan, namun nampaknya sebuah pelanggaran duluan dilakukan tadi oleh pemain Putra Lipah FC, membuahkan tendangan bebas saja di areal pertahanan sendiri. Kita lihat dengan kaki kiri jauh melayang tinggi, namun di sana masih ada Ayah Fahmi. Kita lihat kali ini kembali lagi Rahmat Milan mencoba menghidupkan serangan, umpan berpindah kembali lagi, namun sayang nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat nampaknya dua tim masih mulai berhati-hati untuk bisa membuka jantung pertahanan lawan pada sore hari ini, di mana kita lihat sulit untuk menguasai serangan. Sekarang bola mencoba diambil alih kembali lagi oleh Rahmat Milan, kapten kesebelasan. Umpan terobosan, Ricky Milan mencoba menekan, berbahaya situasi, umpan dari sangat matang, namun masih ada pemain belakang daripada Cet pada Siti Pesangan. Ini dia Faudan, kerjasama kembali lagi dengan Arif Hidayat kali ini, namun lama penguasaan kembali lagi terbaca oleh Rahmat Milan. Ayah Fahmi sodor umpan kembali lagi mudah diantisipasi oleh pemain bernomor punggung 20 Ismar. Kita lihat kembali lagi Ferry, namun hilang penguasaan. Kali ini Putra Lipah FC mencoba membalikan keadaan lewat kaki Ricky Milan. Kita lihat Ricky bersabar kali ini, kembali lagi sodorkan umpan. Baim di sana, ya cantik sekali Awi, umpan dari kanan kotak penalti, namun sundulan penyelamatan dilakukan oleh Ismar tadi, membuahkan tendangan sudut yang pertama tepat di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Syahrul. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi, namun apa yang terjadi? Rahmat Milan, dapat mendarat dalam pelukan Syahrul nampaknya. Kita lihat kali ini kembali lagi, ya berawal dari serangan, maksudnya di mana Cet pada Siti Pesangan mereka membangun serangan berawal dari barisan belakang. Kita lihat pemain bernomor punggung 15 Halim, kerjasama kali ini kembali lagi dengan Firdaus Bidu, pemain kelahiran Barat Lanyan Kecamatan Jangga ini, yang juga sedang dipersiapkan oleh tim Pora Kabupaten Biren untuk menuju Pora di Kabupaten Pidi. Beberapa Awi, ini dia Boim mencoba kembali lagi menghidupkan serangan. Guliran umpan dari kaki-kaki langsung diperlihatkan oleh tim asuhan daripada saudara Satyadi, namun di sana masih ada Ismar pemain belakang yang mencoba membersihkan jantung pertahanan daripada Cet pada Siti Pesangan. Serangan bergelombang mencoba diperlihatkan lewat kaki Firdaus Bidu kali ini, namun sebuah umpan crossing terbaca kembali lagi Aulia Fikri kali ini, kerjasama di kaki-kaki, namun kembali lagi di sana masih ada Ricky. Kita lihat Akmal Pesangan, Rahmat Milan kapten kesebelasan masih mencoba melihat-liuk mencari ruang, umpan dipindahkan Aulia Fikri, kerjasama 1-2 sentuhan. Kita lihat kembali lagi Ricky bersabar masih mencoba menguasai serangan, di mana ball possession coba dikuasai oleh pemain-pemain Putra Lipah FC. Umpan berpindah di kaki-kaki. Kita lihat Ricky kali ini sodorkan umpan kepada kembali lagi skema permainan yang sangat rapi. Datang Akmal kali ini berbahaya sekali, umpan digeserkan kepada Rahmat Arun di sisi sebelah kiri, mencoba masuki areal kotak penalti. Rahmat Arun kembali lagi, namun rapat barisan belakang yang dikawal oleh Ferry dan kawan-kawan. Fahmi Ayah langsung sebuah umpan panjang. Kali ini kembali lagi Baim mencoba menguasai serangan. Sebuah umpan panjang diperagakan, namun masa ada Aldi Yudhistira di barisan belakang. Henry Buset bersabar. Kita lihat pada Siti Pesangan, tim asuhan daripada Muyu kali ini mencoba membalikan keadaan, namun nampaknya jelas sekali sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Manjo Mulyadi, putra Paluh Megandapura yang pernah berjaya bersama tim PSAU Luk Sukun Aceh Utara. Tendangan bebas kembali lagi didapatkan.
kita tunggu dan kita nanti. Ini dia alumni Prapor Remaja yang pernah dibesarkan oleh SSB Barata Rilit Kecamatan Kota Juang. Ya, kita lihat sekarang Aldi Yudhistira langsung sebuah umpan menusuk ke mulut gawang. Firdaus Bidu yang menjadi sasaran. Namun sayang sekali di mana putra kelahiran Barat Lanyan Kecamatan Jangka ini duluan terjebak di areal kotak penalti. Manteng imbang, manteng kacamata. Anda rekan-rekan kami yang baru saja datang, selamat datang kami ucapkan. Namun kedudukan sementara Manteng Lingling kerap kamu katakan dengan bahasa Thailand. Sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain Putra Lipa FC. Ini dia Oya, talenta muda masa depan. Kerjasama kembali lagi dengan Boim. Kita lihat kali ini Boim bersabar, langsung membersihkan barisan belakang. Namun tidak tepat sasaran sebuah umpan. Kembali lagi duel kop terjadi. Ricky Milan kali ini mencoba menguasai serangan. Kita lihat tidak ada rekan yang menanti. Cantik sekali pergerakan daripada putra kelahiran Tambun Tunong Dewantara. Namun terbaca tadi oleh pemain belakang Imran. Oh, gila lah. Kita lihat terarah umpan kepada Firdaus Bidu. Namun di sana masih ada Awi di barisan belakang yang langsung membersihkan lini pertahanan daripada tim Putra Lipa FC. Di mana kita lihat kali ini ball possession masih dikuasai oleh tim asuhan daripada saudara Satriadi. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan lemparan. Ini dia center back sebelah kanan, juga bisa dikatakan salah satu pemain muda masa depan. Kita lihat Awi terarah umpan. Kali ini kembali lagi skema permainan diperlihatkan oleh Ricky dan kawan-kawan. Namun di sana masih ada, ya, kita lihat kali ini pemain bernomor punggung 10 Arif Hidayat. Apa yang terjadi? Nampaknya hanya membuahkan tendangan gawang saja kali ini. Ya, kita lihat kali ini Rika ambil ancang-ancang, pelan saja umpan digeserkan. Mandu Mulyadi, center back andalan mereka, kerjasama kembali lagi. Di mana kita lihat kali ini umpan dipindahkan kepada Awi. Awi langsung sebuah umpan panjang digeserkan kepada Aziz Baihaki. Namun di sana masih ada, ya, saudara Aldi Yudhistira. Kita lihat nampaknya mantan pemain Dewantara FC ini duluan terjebak offset di areal kotak penalti. Tendangan bebas di areal pertahanan sendiri. Aldi langsung jauh melayang tinggi. Ini dia putra kelahiran Jatufa. Ya, Faudan, sebuah umpan terobosan berbahaya sekali. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Maksud kami tendangan gawang. Sekarang bola di kaki Rahmat Milan, kapten kesebelasan, masih mencoba mempercepat irama permainan. Kita lihat tidak ada rekan yang meminta umpan, terpaksa digeserkan kepada center back sebelah kanan. Sekarang Ricky Milan mencoba membalikkan keadaan, cepat sekali mencoba menyisir sisi sebelah kanan. Ricky kali ini, namun jelas sekali tarikan dilakukan tadi oleh Imran pemain belakang, membuahkan kembali lagi tendangan bebas bagi tim Putra Lipa FC. Alim. Bubuinan Kita lihat kali ini kembali lagi umpan panjang, namun diintercept tadi oleh pemain belakang. Sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada Putra Lipa FC, di mana mereka terus-menerus mencoba menekan. Kita lihat umpan digeserkan kepada Akmal Pesangan. Di sana ada Mulyadi Mandu, Putra Paluh Megandapura yang kerap tampil bersama dengan Aceh Utara FC. Kita lihat kali ini Faudan Ademi, namun kembali lagi terbaca oleh Mando Mulyadi. Back pass ke belakang, bersabar mereka, kerjasama 1-2 sentuhan. Kita lihat cukup rapi skema permainan yang diperlihatkan oleh tim asuhan daripada Satriadi. Kita lihat sebuah umpan berpindah sisi, namun terbaca tadi oleh Ismar, center back sebelah kanan. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain Putra Lipa FC dari Kecamatan Jumba. Ini dia putra kelahiran Menasa Arun, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, kerjasama dengan Akmal Pesangan. Umpan digeserkan kepada Rahmat Milan. Lagi-lagi umpan terobosan. Debay sekarang mencoba berputar-putar, kerjasama 1-2. Ini dia Ayah Fahmi mencoba menekan terobosan, namun kembali lagi rapat barisan belakang yang dikawal oleh Ismar dan kawan-kawan. Oh, kita lihat nampaknya jelas sekali Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Santri yang dilakukan tadi oleh Rahmat Milan dan kami. Hari-hari ukulam. Hari Aldi Yudhistira, pemain kelahiran Menasah Tengku di Gadung, Kecamatan Kota Juang, yang juga kerap diturunkan oleh tim kontestan Liga 3 Indonesia. Namun terbaca sebuah umpan oleh pemain seangkatan. Ini dia Dikbay, kerjasama 1-2. Rahmat Arun kembali lagi mencoba menekan, namun apa yang terjadi? Nampaknya kembali lagi intercept daripada Ismar, center back sebelah kanan, langsung mencoba memutuskan aliran serangan, membuang bola keluar. kosong. Ricky, kita lihat kali ini kembali lagi dibayang-bayangi oleh Aldi.
Kerjasama dia dengan Rahmat Arun. Kita lihat Rahmat Arun mencoba melepaskan diri, namun terbaca kembali lagi oleh Aldi Yudhistira, pemain belakang dari tim Cat pada City Pusangan. Hai. Kita lihat nampaknya kembali lagi membuahkan lemparan. Ya, Fahmi. Langsung umpan diarahkan kepada Ricky. Kita lihat kali ini nampaknya play on dikatakan oleh wasit pengadil pertandingan, hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Cat pada City Kecamatan Pusangan. Aldi Yudhistira jauh ke depan. Kita lihat kembali lagi terbaca oleh Awi, center back sebelah kanan. Dik Bai kali ini berbahaya sekali, mencoba mencari ruang. Kita lihat sebuah umpan terobosan, track ke belakang. Oh, sebuah tembakan daripada pribumi asli Lipah Raya ini, Aulia Fikri atau Oya panggilan sehari-hari, namun masih belum tepat ke gawang yang dijaga oleh Syahrul. Aldi Yudhistira jauh ke depan. Kita lihat kembali lagi Henry Buset yang menjadi sasaran, namun di sana ada Faudan Ademi. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan mencoba dikuasai. Bawa bola Ale. Ngan ka sakit. Ya, kita lihat berbahaya situasi bisa dikatakan. Iboh tu di. Oleh pemain-pemain daripada Lipah FC. Kita lihat kali ini sebuah umpan Akmal Pusangan, kontrol dengan dada, cantik sekali kerjasama mencoba diperagakan. Kita lihat sebuah umpan crossing ke bulat gawang, namun kembali lagi terbaca oleh pemain belakang Ferry. Kali ini kita lihat Firdaus Bidu mencoba membalikkan keadaan. Di sana masih ada ya Baim, sebuah umpan menyilang kepada Rahmat Arun, mantan pemain PSBL Langsa dan PSAS Babah Puluh di Liga 3 Indonesia. Cepat sekali mencoba menyisir sisi sebelah kiri, namun nampaknya masih ada Ferry kali ini. Tendangan sudut yang pertama tepat di sisi kanan gawang yang dikawal oleh saudara Syahrul. Bisa dikatakan ini peluang tergolong berbahaya. Akankah mampu mereka memanfaatkan? Kita lihat sebuah umpan menyilang, namun tidak ada rekan di barisan belakang. Sekarang bola dikuasai oleh Faudan Ademi, namun sapu bersih saja membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim Cat pada City Kecamatan Pusangan. Ya, kita lihat nampaknya lemparan ke dalam yang belum memenuhi persyaratan dilakukan tadi oleh Ismar. Tes. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan oleh pemain-pemain daripada Putra Lipah FC dari Kecamatan Jumpa. Ricky track ke belakang, kerjasama 1-2 sentuhan, namun di sana masih ada ya pemain bernomor punggung 21. Hari. Baik apa menang? Hari di bola ni ana. Ya, 0-0 kedudukan sementara sepanjang pertandingan dilangsungkan oleh wasit Mursal sore hari ini. Kita lihat kembali lagi sebuah umpan panjang jauh melayang tinggi, namun di sana masih ada Ferry, kapten kesebelasan. Kali ini serangan mencoba digerakkan lewat kaki Halim, kerjasama dia dengan Firdaus Bidu. Cepat sekali. Kita lihat sebuah umpan crossing sangat matang kali ini, namun lagi-lagi antisipasi daripada Fahmi kali ini mencoba membersihkan barisan belakang. Fahmi. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam kali ini, namun nampaknya di sana Baim tidak mau berurusan, langsung mencoba membersihkan lini belakang, membuang bola keluar. Tendangan sudut didapatkan. Ya, tendangan sudut yang pertama bagi tim Cat pada City Kecamatan Pusangan. Kita tunggu dan kita nanti akankah berhasil memanfaatkan situasi untuk bisa membuka kedudukan lebih awal sore hari ini. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Kita lihat sebuah umpan mendatar, situasi berbahaya bisa dikatakan. Datang kembali lagi kali ini Faudan Ademi, umpan crossing yang sangat matang, namun kembali lagi Henry Buset mencoba mengurung areal pertahanan lawan, namun di sana masih ada Halim track ke belakang kerjasama dengan Imran. Kali ini pelan saja umpan disodorkan, namun terbaca kembali lagi Aulia Fikri sekarang mencoba membalikan keadaan. Kita lihat umpan digeserkan kepada Ricky kali ini mencoba menusuk dari belakang, dibayang-bayangi oleh Ismar. Masih Ricky, umpan berpindah haluan kepada Akmal Pasangan, kerjasama 1-2 kembali lagi berbahaya sekali, namun sapu bersih daripada Imran. Kembali lagi serangan berbalik cepat kali ini lewat
kaki Firdaus Bidu kita saksikan sebuah sliding yang sangat clear dilakukan tadi oleh Baim pemain belakang, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Kita lihat nampaknya dua tim yang kami pertandingkan sudah mulai menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka. Kita lihat sekarang kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan oleh tim asuhan daripada Muyu sore hari ini. Kerjasama 1-2 kembali lagi Jet pada City, namun digagalkan tadi oleh pemain belakang Boim. Kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan. Ini dia Halim kerjasama 1-2 dengan saudara Arif Hidayat kita saksikan, namun lama bola di kaki. Sekarang Akmal Pusangan mencoba menguasai serangan. Kita lihat langsung sebuah umpan dipindahkan. Rahmat Harun mencoba mengancam, namun kembali lagi terbaca oleh Imran. Waktu hujung berang, waktu hujung. Buka. Henry Bushet. Henry. Lama bola di kaki. Sekarang Ajib Berhati, namun kita lihat kembali lagi tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan. Ya, kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi kali ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 pemain telah membentuk pagar penghalang. Bisa dikatakan ini peluang tergolong berbahaya. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan. Oh ya, namun masih meninggi dari gawang yang dijaga oleh Syahrul kali ini. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi jauh sebuah umpan panjang dilepaskan, namun di sana masih ada ya Halim center back sebelah kiri. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah tembakan kaki kiri, namun apa yang terjadi nampaknya membuahkan tendangan sudut kali ini bagi tim Jet pada City Kecamatan Pusangan. Tendangan sudut yang kedua kali ini didapatkan tepat di sisi kanan gawang yang dijaga oleh Rika. Kita tunggu dan kita nanti akankah ini menjadi peluang bagi tim Jet pada City untuk bisa membuka kedudukan lebih awal. Ya, kita lihat sekarang nampaknya Arif Firdaus Bidu yang mengambil ancang-ancang langsung sebuah umpan, namun kita lihat nampaknya miskomunikasi bisa dikatakan. Bola bantu segera kami masukkan. Mursal dari Askap PSSI Kabupaten Birun, namun sayang sekali di mana kita lihat sebuah umpan yang tidak tepat sasaran bisa dikatakan, membuahkan lemparan ke dalam. Kali ini Firdaus Bidu terah umpan kepada Halim. Halim kali ini mencoba kembali lagi menggoyang lawan tepat di sisi sebelah kiri jantung pertahanan daripada Lipah FC. Kali ini kembali lagi terbaca oleh Boim, sapu bersih daripada Rahmat Milan. Datang lagi serangan bergelombang, kita lihat tepat mendarat dalam pelukan Rika. Ini juga bisa dikatakan salah satu talenta muda masa depan. Kita lihat masih ditimbang-timbang sementara. Rika jauh melayang tinggi. Kali ini kembali lagi duel kop terjadi. Di sana ada Dikbai Dewantara kerjasama 1-2, namun terbaca oleh Ferry, kapten tim daripada Jet pada City. Sekarang bola di kaki Akmal Pusangan. Terobosan lagi-lagi terbaca oleh Imran yang berperan di barisan belakang. Ferry sekarang kita lihat kembali lagi penguasaan dihidupkan oleh pemain-pemain Jet pada City Pusangan. Henry Bushet kerjasama kembali lagi. Kita lihat umpan dipindahkan kali ini, namun terbaca tadi oleh pemain lawan. Aulia Fikri mencoba mengambil alih serangan. Serangan bergelombang mencoba diperlihatkan dengan kaki Akmal Pusangan dan kawan-kawan. Sekarang Akmal, kita lihat umpan dihidupkan kembali lagi dengan Ricky. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya jelas sekali ini pelanggaran dilakukan ya oleh Ferry, kapten kesebelasan. Ya, kita lihat sedikit gesekan tadi antara Ferry dan juga Akmal Pusangan, membuahkan kembali lagi tendangan bebas saja bagi tim putra Lipah FC dari Kecamatan Jumpa. Kita tunggu dan kita nanti. Bisa dikatakan ini peluang tepat di depan gawang yang dijaga oleh saudara Syahrul. Ya, kita lihat kali ini, namun apa yang terjadi? Nampaknya lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Main dari bini. Ferry, beka beli awaknya pun. Main dari bini betul. Dan ya, kita lihat sekarang kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai. Hari udah kau lah mari. Namun kembali lagi sapu bersih daripada Ferry di barisan belakang. Mando Mulyadi, Rahmat Milan kali ini kerjasama dia dengan Rahmat Harun. Umpan dipindahkan kepada Awi, center back sebelah kanan. Kita lihat sebuah umpan crossing yang sangat matang. Oh,
benar-benar ini bisa dikatakan peluang emas berlapis berlian. Namun kembali lagi kita lihat halauan daripada Ismar di barisan belakang. Kita lihat kesempatan didapatkan oleh Bayi Dewantara, namun tidak mampu dimanfaatkan. Sekarang bola di kaki ya Baim, pemain belakang. Kita lihat Baim masih mencoba mencarikan sebuah umpan panjang, langsung dilepaskan. Aziz Baihaki kembali lagi. Kita lihat kali ini Ricky, namun sapu bersih daripada Ismar. Kembali lagi duel kop terjadi, perebutan bola-bola tinggi. Rahmat Arun. Di mana kita lihat penampilan yang sangat gemilang yang diperlihatkan tadi oleh penjaga gawang Syahrul. Kita lihat sebuah tembakan kaki kiri daripada mantan pemain PSBL Langsa dan PSAS Bababuluh Sawang di Liga 3 Indonesia, namun masih berhasil ditepis tadi oleh penjaga gawang Syahrul dari Chat Pada Sidi. Kita lihat kali ini Akmal ambil ancang-ancang, bisa dikatakan ini sebuah peluang. Kita lihat umpan crossing ke mulut gawang. Sekarang kembali lagi dihidupkan serangan, namun nampaknya sapu bersih daripada Aldi Yudhistira di barisan belakang. Baim, Rahmat Arun. Kita lihat terlalu tanggung sebuah umpan. Kali ini kembali lagi Rahmat Arun mencoba menghidupkan serangan, namun apa yang terjadi? Nampaknya ya, bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Ismar. Faudan. Arif Hidayat. Kembali lagi Faudan kali ini, namun dampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Mando Mulyadi, membuahkan tendangan bebas saja di luar areal terlarang. Kita lihat tepat berjarak beberapa meter saja dari gawang yang dijaga oleh Rika. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini menjadi peluang bagi tim Chat Pada Sidi Kecamatan Pesangan? Siapakah yang akan dipersiapkan untuk mengambil tendangan bebas di luar areal terlarang? Alah dari galak je ke dah. Tajuk sekali ni. Ya, kita lihat, kita tunggu dan kita nanti. Nampaknya Ferry ambil ancang-ancang kali ini. Oh, mudah saja. Tembakan kaki kiri daripada pemain bernomor punggung 22 ini mudah saja dikenakan tadi oleh penjaga gawang Rika. Kita lihat Rika jauh ke depan. Kembali lagi duel kop terjadi, namun di sana masih ada ya Halim, kerjasama 1-2. Kita lihat kali ini umpan dipindahkan. Di sana ada Faudan Admi, kerjasama kembali lagi dengan Makdan. Kali ini Makdan masih berputar-putar, sodorkan umpan kepada Halim, namun kita lihat apa yang terjadi. Dampaknya sulit untuk melepaskan diri dari kawalan Awi, center back sebelah kanan daripada Putra Lipah FC. Kita lihat kali ini kembali lagi Baim mencoba membersihkan jantung pertahanan daripada Putra Lipah Kecamatan Jemba. Ricky Milan mencoba melepaskan diri dari kawalan. Sekarang Mulyadi Mando. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi, namun masih ada Henry Bouchet. Sekarang bola dikuasai kembali lagi. Ya, nampaknya dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Awi, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Di mana kita lihat dua tim masih belum mampu untuk bisa membuka kedudukan tepat di laga babak pertama sore hari ini. Baik tim daripada Chat Pada Sidi maupun juga Putra Lipah FC dari Kecamatan Kota, ya, dari Kecamatan Jemba. Duduk je lah boleh. Belum. Dia belum dia. Yang hal lewat. Jangan tengok lapangan. Arif. Oh, kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Play on dikatakan. Beri ke protek, beri clear. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai. Kita lihat kali ini umpan berpindah kaki kepada Ricky. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya salah satu pemain daripada tim Chat Pada Sidi ya harus mendapat perawatan. Kita lihat nampaknya Arif. Okey nanti lihat. Ya, Rahmat lama bola di kaki. Kali ini kembali lagi Arif mencoba menekan, namun masih ada Mando Mulyadi di barisan belakang. Kita lihat nampaknya membuahkan tendangan sudut sekarang bagi tim Chat Pada Sidi Kecamatan Pesangan. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Akankah ini menjadi kesempatan untuk bisa membuka kedudukan lebih awal?
Ya, nampaknya Makdan, pemain bernomor punggung 8, spesialis tendangan bebas bagi tim Chat Pada City, Kecamatan Pusangan. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan oleh pemain bernomor punggung 8 Makdan. Kita lihat sebuah umpan menyilang, namun kembali lagi, ya terjadi perebutan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ya tolong bang, ya hal-hal yang tidak enak didengar jangan diperlihatkan. Biasanya anak dia Ya kita lihat kali ini kembali lagi jauh melayang tinggi. Di sana masih ada Dik Bay, kerjasama kali ini dengan Aulia Fikri. Kita lihat muncul Fahmi dari belakang. Fahmi mencoba membuka sisi sebelah kiri, namun di sana masih ada ya Imran, sapu bersih saja. Baim kali ini kembali lagi mencoba menguasai, namun kita lihat langsung diamankan si kulit bundar tepat dalam pelukan penjaga gawang ya Rika. Kita lihat Rika jauh ke depan. Kembali lagi duel kop terjadi. Di sana masih ada Akmal Pusangan. Halim kali ini kerjasama kembali lagi dengan Ferry, namun umpan gratis kepada lawan. Kita lihat sebuah umpan disodorkan, belum henti-henti. Serangan datang lagi lewat kaki Aulia Fikri kerjasama dengan Rahmat Arun. Kali ini umpan berpindah kaki, namun apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Ferry. Kartu kuning langsung dikeluarkan oleh wasit Mursal. Milan kali ini. Kita lihat 1, 2, 3, 4 pemain telah menanti di areal kotak penalti. Kita lihat langsung sebuah umpan menyilang, namun nampaknya tepat mendarat. Akhirnya tiada lain dan tiada bukan Rahmat Maulana, nama lengkap pemain kelahiran Menasah Arun ini, baru saja berawal. Ya, kita lihat tanpa terasa usai sudah separuh jalan babak pertama pertandingan kedua putaran 8 besar, di mana kedudukan sementara Putra Lipah FC 1 dan Chat Pada City Pusangan 0. Segera kita mulai. Kita lihat Aziz Berhati, tembakan kaki kiri putra kelahiran Tambun Tunong Dewantara ini, namun masih belum tepat sasaran. Bola bandu segera kami masukkan. Terima kasih berulang-ulang. Wajar sekali kami ucapkan kepada ya Ketua PBVSI Kabupaten Birun Amri Hasan, Ali Kupikup, Jalan Elak Birun, Ronta Rasa Cafe, tepat di samping Man Pusangan Matang Gelombang 2, Pon Cina 99 Kutablang, toko bangunan Yakin Maju Cat Hijau Pusangan, Pusangan Market juga tidak ketinggalan bersama dengan Agam Turki, Kedai Kolontong Sumber Bahagia, ya Ude Rakan Tanyo, Apotek Han Matang Gelombang 2, Maurel PPC Plafon bersama dengan showroom Zol Jaya Mobil, Yudi Cat Ara Kutablang, Poros Muda Aceh, Mitra MPS milik daripada saudara Maulana, distributor pulsa ke seluruh operator, Garuda Rantau Jakarta, Dosmir NS Cat Bukit Pusangan, toko bangunan Aziz Harapan Jaya, Azam Water, Rujak Wabaksot Nyamat, PT Takabaya Perkasa, C Uspot, toko kosmetik Ayadeha, Cerita Kita, dan juga PT Usaha Sepakat Maju Bersama. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi sapu bersih saja daripada Awi, membuahkan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Support Singoh kamu kabarkan lebih awal. Ya, besok sore Putra ataupun masuk kami Putra Cureh Kecamatan Kota Juang, di mana besok sore Agus Salim Belu bersama dengan Iksan Juli, Riki Aulia Cureh juga tidak ketinggalan. Mereka akan diandalkan oleh tim Putra Cureh FC dari Kecamatan Kota Juang. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka, di mana besok sore sekuat tim kandidat kuat calon juara, ya POCG Cat Gerendong dari Kecamatan Jumba, Wawan Syahbani besok sore sudah pasti bersama dengan Nanda Faryadi, Eli Aiboy dan kawan-kawan. Ya, kabarkan kepada rekan-rekan Anda, support Singoh pertandingan Kulhe putaran yang kedua turnamen sepak bola Piala Kesik Cat Bukit yang kedua di tahun 2022. Tiket ketiga menuju putaran semifinal besok sore akan
perebutkan oleh dua tim tangguh calon juara. Dua tim Kabupaten Biren, beda kecamatan mereka. POCG Cet Gerendong Jempa yang akan melawan Putra Cureh dari kecamatan Kota Juang Biren. Kita lihat kali ini kembali lagi, nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mandu Mulyadi terhadap Arif Hidayat. Kita saksikan di mana kita lihat kesempatan didapatkan oleh Ferry dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita lihat kali ini Ferry masih mencoba mengambil ancang-ancang, langsung sebuah umpan menyilang. Kita lihat ke mulut gawang, namun di sana ada Rahmat Nur kerjasama dengan Fahmi Ayah. Kita lihat sapu bersih saja. Kali ini kembali lagi skema permainan mencoba dikuasai, belum henti-henti. Ritme permainan diambil alih oleh Aulia Fikri. Kita lihat Oya panggilan sehari-hari masih mencoba menusuk dari belakang. Awi sekarang berbahaya, sebuah umpan closing yang sangat matang. Nyaris saja tadi tangkapan yang kurang sempurna daripada penjaga gawang Syahrul. Awi, Oya, kita lihat cantik sekali pergerakan daripada Aulia Fikri kali ini. Kita lihat belum henti-henti, skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Putra Lipa FC. Kita lihat kali ini nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi terhadap Aulia Fikri. Ya, kami di sini berpesan kepada Anda pemain-pemain yang kami cintai, tolong junjung tinggi sportivitas pertandingan. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan, karena bisa dikatakan dari awal laga pembuka hingga sore hari ini tanpa terasa pertandingan telah memasuki di putaran 8 besar hari kedua. Alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian memalukan, baik dari pihak kami panitia penyelenggara maupun dengan pemain-pemain yang kami laga di lapangan Garuda 2 Cet Bukit Pesangan. Rahmat Nur, kita lihat sebuah umpan menyilang. Rahmat Nur, kita lihat sebuah umpan menyilang. Kali ini tiada lain dan tiada bukan. Kita lihat, ya, saudara Fahmi atau ayah penonton yang kami bangga-banggakan. Begitu juga kepada Anda para pemain yang kami pertandingkan. Ya, mungkin Anda ingin menyaksikan tayangan ulang, ada momen-momen menarik selama pertandingan yang kami langsungkan. Anda bisa membuka di dua YouTube yang sedang meliput jalannya laga, Sarana Sport dan juga Putra Juang Sport, yang selalu setia saban hari meliput jalannya pertandingan demi pertandingan di lapangan Garuda 2 Cet Bukit Pesangan ini. Sekarang bola di kaki Firdaus Bidu. Firdaus Bidu masih mencoba mengambil ancang-ancang. Kita lihat sebuah umpan menyilang, namun di sana masih ada AKD kerjasama kembali lagi. Kita lihat ini Aulia Fikri mencoba memperagakan lebar lapangan pertandingan. Ini dia Putra Klender Menasa Arun Muara Batu Aceh Utara, namun nampaknya jelas sekali mencoba mengelabui wasit pengadil pertandingan sore hari ini, Rahmat Arun. 16 tim yang ikut ambil bagian. Tanpa terasa, ya, besok sore pertandingan telah memasuki di pertandingan ketiga putaran 8 besar, di mana POCG Cet Gerendong Jempa langsung akan kami dirikan bersama dengan PS Putra Cureh dari Kecamatan Kota Juang. Sedangkan penutup laga putaran yang kedua akan mempertemukan tuan rumah Garuda 2 Cet Bukit Pesangan yang akan berhadapan dengan PSKS Klum Simpu dari Kecamatan Juli. Ya, besok sore juga kami janjikan kepada Anda banyak sekali daftar menarik yang telah kami persiapkan. Ya, insya Allah besok sore mungkin Anda yang akan menjadi pemenang. Ini dia Kadi kerjasama dengan Halim. Halim sekarang kembali lagi sebuah umpan, namun lagi-lagi dekat dengan pelukan penjaga gawang. Ya, ini dia nama perempuan disapa lelaki, Rika panggilan sehari-hari. Kerjasama kali ini dengan ayah Fahmi. Kita lihat Fahmi ayah mencoba bersabar kembali lagi, mencoba menyisir sisi sebelah kiri. Rahmat Arun kembali lagi ke belakang, masih dalam penguasaan pemain-pemain Putra Lipa FC. Kita lihat kali ini tim asuhan daripada Satliadi, di mana sementara mereka unggul 2 angka. Kerjasama dengan Akmal Pesangan, trek ke belakang. Rahmat Milan mencoba mempercepat irama permainan, namun di sana ada Aldi Yudhistira, sapu bersih saja daripada mantan pemain alumni Praper Remaja. Kali ini bola di kaki, Baim mencoba mencari sentuhan. Aulia Fikri mencoba membalikkan keadaan. Kita lihat sekarang muncul dari belakang, Awi mencoba melakukan tusukan tajam, umpan crossing yang mendatar, berbahaya bisa dikatakan. Kita lihat sekarang Ricky. Oh, sayang sekali. Ya, di mana kita lihat Pandu CU Sport yang jadi korban. Ferry. Kita lihat jauh meninggi.
Akmal tahan dengan ulu hati, kerjasama dengan Awi. Umpan berpindah kembali lagi. Kali ini Awi mencoba mengambil alih serangan, track ke belakang. Baim sekarang mencoba bersabar. Kita lihat Putra Lipah langsung membersihkan barisan belakang. Halim. Ini dia Aldi Yudhistira. Kembali lagi kontrol dada dilakukan. Kita lihat sebuah umpan menyilang, namun terbaca oleh Awi. Kita lihat Ayah Fahmi langsung membersihkan barisan belakang. Kali ini membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi bagi tim Putra Lipah FC. Support Singo Gerendung Jempa. Ya tolong bang. Hai kak. Kami pentaskan, alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang memalukan, baik dari kami panitia penyelenggara. Sekarang Dek Dewantara, kita lihat Akmal Pusangan mencoba mengambil alih serangan. Ahmad Arun kembali lagi, langsung kami tempatkan di dari 16 tim yang ikut ambil bagian 15 hari pertandingan yang sempat kami rencanakan. Saban hari ucapan terima kasih berulang-ulang kami ucapkan kepada seluruh sponsor yang telah ikut menyokong kami dari belakang. Karena sukses event turnamen ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai sponsorship kami. Semisal seperti Ketua PBVSI Kabupaten Biren, ya Amri Hasan yang selalu setia berada bersama kami di lapangan pertandingan. Begitu juga ya Agam Turki FC yang telah menjanjikan 1 juta rupiah, ditambah lagi dengan 1 minggu liburan ke Pulau Jawa, dan akan ikut tarkam bersama mereka nantinya. Terima kasih juga kepada Punjina 99 Jakarta, Toko Kelontong Sumber Bahagia, Toko Bangunan Yakin Maju Cat Ijo Pusangan, bersama dengan Ronta Rasa Cafe, Ali Kopi Group Premium. Ya, Pusangan Market juga tidak ketinggalan bersama dengan Apotikhan Matang Gelombang 2, Udi Rakan Tanyo, Maurel PPC Plafon, Showroom Zul Jaya Mobil tepat di depan Polres Biren. Yudi Cat Ara juga tidak ketinggalan bersama dengan Bitra MPS Distributor Pulsa. Poros Muda Aceh, NS Dosmir, Cat masuk kami, Cat Bukit Pusangan bersama dengan Toko Bangunan Ajis Harapan Jaya, Rujak Wabakset juga tidak ketinggalan, dan juga ya PT Takabea Perkasa, Garuda Rantau Jakarta, Azam Water, CU Sport Biren, Toko Kosmetik Ayadeha bersama dengan Cerita Kita, dan juga PT Usaha Sepakat Maju Bersama. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Setiap kejadian bisa dikatakan banyak sekali kamera terekam Anda. Ya, tolong junjung tinggi sportivitas pertandingan, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Ya, wajar kami kabarkan kepada Anda berulang-ulang. Tolong kepada pemain-pemain yang kami bangga-banggakan, tolong. Ya, kita lihat kali ini Rahmat Milan langsung sebuah umpan, namun terbaca tadi oleh Henry Buset. Kali ini bola dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain Cat Pada City. Arif Hidayat kali ini mencoba mempertajam irama permainan. Firdaus Bidu diberikan sebuah umpan. Kita lihat sekarang Firdaus Bidu mencoba menggoyang lawan. Kita lihat kali ini mencoba meninggalkan lawan di belakang. Cepat sekali tusukan, namun langsung ditutup ruang oleh Mulyadi Mando, pemain belakang. Ya, besok sore kami hanya bisa berpesan kepada Anda supaya tidak ketinggalan tepat di pertandingan ketiga putaran yang kedua, di mana besok sore Putra Cureh akan berhadapan dengan POCG Cat Gerendung Jempa. Sedangkan penutup laga yang insya Allah akan kami langsungkan tepat pada hari Jumat lusa, yaitu tuan rumah Garuda 2 Cat Bukit Pusangan yang akan bentrok dengan tim PSKS Krung Simpo dari Kecamatan Juli. Ya, Halim sore hari ini udahlah. Ya, tolong pertandingan supaya dapat bisa kita lanjutkan. Penonton yang kami bangga-banggakan, penonton yang kamu cintai, kamu menyadari menyohana drone pi, kamu menyohana api. Tetapi sportivitas tolong dijunjung tinggi. Nyan yang perlu kamu.
Halim, hai Halim. Aduh. Ya, begitu juga kepada pemain-pemain yang kami pertandingkan. Ya, tolong dapat nontonkan pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Jaga nama baik Anda dan jaga nama tim besar yang Anda bela. Ya, kami di sini hanya berpesan karena setiap kejadian bisa dikatakan ratusan kamera sore hari ini tertuju dan terarah kepada Anda. Ya, kita lihat sekarang Henry Buset kerjasama kali ini. Umpan berpindah kembali lagi. Kita lihat kali ini, ya, skema permainan mencoba diperagakan, di mana kita lihat, ya, benar-benar sangat menegangkan sebuah tembakan, namun masih belum tepat sasaran. Ayah Fahmi mencoba membalikkan keadaan. Kerjasama dia dengan Rahmat Arun, kali ini dibayang-bayangi oleh Ma'dan, mencoba mencari sentuhan. Kita lihat sebuah umpan terobosan. Rahmat Arun mencoba menekan, namun masih ada Ma'dan, pemain bernomor punggung 8. Ini dia Abu Laut, panggilan rekan-rekan. Kerjasama kembali lagi, namun kita lihat pelanggaran dilakukan tadi. Wasit, terjadi pergantian pemain. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Henry Buset mencoba bersabar. Kerjasama 1-2 sentuhan dengan Faudan. Oh, maksud kami pemain bernomor punggung 9. Kita lihat kali ini apa yang terjadi. Nampaknya hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Putra Lipah FC, di mana sementara mereka unggul 3 angka. Baim kerjasama kembali lagi dengan Ricky kali ini. Umpan berpindah kaki kembali lagi. Kita lihat ritme permainan mencoba dikuasai Ricky Milan. Baim langsung umpan panjang. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Putra Lipah FC. Nomor punggung 10 Ricky ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 3 Depan. Ya, kita lihat Saifan, pemain pengganti Rahmat Arun, Rahmat Nur kali ini. Namun nampaknya terbaca apa yang terjadi. Nampaknya handsball lakukan tadi oleh Rahmat Nur, membuahkan tendangan bebas saja. Kita lihat Topan, pemain yang baru saja masuki ke dalam lapangan pertandingan. Biarkan saja bola kepada Imran. Langsung sebuah umpan panjang digerakkan ke depan. Ya, pemain bernomor punggung 9 Bodek kali ini. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan kembali lagi, membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Putra Lipah FC. Sekarang bola di kaki, ya, Arif Hidayat. Namun masih ada Saifan di barisan belakang yang mencoba membersihkan jantung pertahanan. Aldi Yudhistira mencoba bersabar. Kita lihat kali ini sebuah umpan menusuk ke mulut gawang, tepat mendarat dalam pelukan Rika. Kepada Boim, ini juga salah satu andalan dan juga jebolan SSB Barata. Kita lihat sekarang kembali lagi sapu bersih saja. Ya, Rahman Arun yang dicari, namun di sana masih ada AKD atau Abu Laut panggilan sehari-hari. Kerjasama kali ini kembali lagi cepat sekali. Ya, Jet pada City mencoba menekan lewat kaki Firdaus Bidu. Kita saksikan sebuah tembakan keras sekali, namun posisi yang tepat daripada penjaga gawang Rika, di mana tembakan daripada pemain bernomor punggung 22 masih berhasil ditahan oleh penjaga gawang Putra Lipah FC Kecamatan Jumpa, Ferry. Namun masih ada Saifan. Kita lihat kali ini kembali lagi umpan dipindahkan. Ya, Aulia Fikri kerjasama dia dengan Akmal Pesangan. Akmal masih mencoba bersabar, track ke belakang, di mana kita lihat umpan pendek di kaki-kaki terus mereka peragakan. Boim kali ini sebuah umpan panjang. Ya, apa yang terjadi? Nampaknya ya sulit untuk dikuasai oleh Abai Dewantara atau Ajis Baihaqi. Terima kasih sekali lagi berulang-ulang kami ucapkan kepada serentan sponsorship kami yang telah ikut menyokong kami dari belakang, dari awal laga pembukaan hingga sore hari ini. Tanpa terasa pertandingan telah memasuki di hari kedua putaran 8 besar. Akmal Pesangan, kita lihat jelas sekali pelanggaran dilakukan tadi oleh Henry Buset panggilan sehari-hari. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan kali ini oleh apa yang akan terjadi. Kita lihat ambil ancang-ancang Boim, namun sayang
tembakan hanya dengan kecepatan 5 km per jam. Sekarang bola di kaki Firdaus Bidu, namun terbaca oleh Fahmi Ayah. Kita lihat Putra Lipah mencoba mendominasi jalannya laga lewat kaki Rahmat Arun, kerjasama di kaki terus menerus mencoba diperagakan. Kita lihat trek ke belakang Rahmat Nur, kapten kesebelasan, namun lama penguasaan. Kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terima kasih berulang-ulang kepada PT Takabaya Perkasa, Garuda Rantau Jakarta, Azam Water bersama dengan Ruzia Wabasad Nyaman, NS Dosmir Cat Bukit Pesangan, Mitra NPS, distributor pulsa dan keseluruh operator. Toko bangunan Aziz Harapan Jaya, Poros Muda Aceh juga tidak ketinggalan bersama dengan Yudi Cat Ara Putra Kutablang. Showroom mobil Zul Jaya tepat di depan Polres Birun. Maurel PPC Plafon Cat Ijo Pesangan, Ude Rakan Tanyo, Apotikan Batang Gelumpang 2, Agam Turki Ponjina 99 Jakarta, Toko Kelontong Sumber Bahagia, Toko bangunan Yakin Maju Cat Ijo Pesangan bersama dengan Ketua PBPSI Kabupaten Birun, Toki Am atau Amri Hasan, Ali Kupiko ke Premium. Ya, Pesangan Market juga tidak ketinggalan bersama dengan Ronta Rasa Cafe tepat di samping Man Pesangan. Ayah DH Shop, toko kosmetik Jalan Profesor A Majid Ibrahim, Simpang Arjun Birun, CU Sport dan PT Usaha Sepakat Maju bersama dengan cerita kita. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Dari awal laga pembuka hingga sore hari ini tanpa terasa pertandingan KI Tamong bak uro kedua putaran yang kedua. Wasit, terjadi pergantian pemain dari ya, Super Singo Wawan Syabani, Nanda Faryadi ditambah lagi dengan Eli Aiboy dan kawan-kawan. Mereka akan diandalkan oleh tim POCG Cek Gerendeng dari Kecamatan Jumpa. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka di mana besok sore Putra Cureh dari Kecamatan Kota Juang yang akan mengandalkan Iksan Juli bersama dengan Ricky Pora. Bukan itu saja, Agus Salim Belu dan kawan-kawan besok sore juga akan diturunkan oleh tim Putra Cureh FC dari Kecamatan Kota Juang. Sedangkan di partai penutup putaran 8 besar, insya Allah tepat pada hari Jumat nanti, pertandingan antara tuan rumah Garda 2 Cat Bukit Pesangan, mereka akan kami kawinkan bersama dengan PSKS Kung Simpo dari Kecamatan Juli. Kita kembali lagi. Bode cepat sekali, lepas sendirian, namun masih ada Akmal Pesangan di barisan belakang. Oh sayang, tembakan daripada Bode pemain bernomor punggung 9, namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Rika. Ya, 3-0 kedudukan sementara di mana skuad tim Putra Lipah sore hari ini unggul lewat 2 gol dari kaki Rahmat Arun dan 1 gol lewat sundulan daripada Fahmi Ayah sore hari ini. Yang kita lihat kembali lagi, ya, berawal dari barisan belakang Putra Lipah tim asuhan Safiadi membangun serangan. Sekarang bola berada di kaki Rahmat Nur. Kita lihat Rahmat Nur mencoba mencari ruang, umpan digeserkan kepada Oya. Kita lihat kerjasama kembali lagi dengan Saifan, trek ke belakang dia. Boim langsung membersihkan barisan belakang. Dekbai Dewantara yang menjadi sasaran. Kita lihat Dekbai sekarang mencoba membuka sisi sebelah kanan, mencoba menekan kali ini, namun masih ada Henry Buset di barisan belakang. Abai. Kita lihat kerjasama kembali lagi dengan Aulia Fikri, Mando Mulyadi. Bam! Tembakan daripada mantan pemain PSAU Hok Sukun ini, Nek Mando panggilan sehari-hari, namun mudah saja diantisipasi oleh penjaga gawang Syahrul. Rahmat Arun cepat sekali. Kita lihat kali ini, oh, bukan sebuah pelanggaran, play on dikatakan. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Putra Lipah. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Jatbaya City. Kita lihat lepas kali ini Arif.
Oh, kesempatan didapatkan. Bam! Sayang sekali, nampaknya mereka masih belum bertuan sore hari ini. Di mana kita lihat tembakan kaki kiri daripada Bode, pemain pengganti, namun masih berhasil diselamatkan oleh Boim tadi. Membuahkan tendangan sudut saja bagi tim Jet Bada City, Kecamatan Pesangan. Bisa dikatakan ini peluang untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Kita tunggu dan kita nanti akankah ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan daripada Muyu untuk bisa memperkecil kedudukan mereka. Kita lihat sekarang sebuah umpan menyilang, namun lepas dari penguasaan kembali lagi terjadi perebutan. Kita lihat sekarang Akmal Matang mencoba membangun serangan, umpan berpindah kepada Oya mencoba menekan. Kita lihat sekarang mendapat kawalan daripada Aldi Yudhistira, membuahkan lemparan ke dalam saja. Ya, belum henti-henti skema permainan diperagakan kali ini, namun kita lihat apa yang terjadi. Membuahkan lemparan ke dalam saja. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi. Bola dikuasai oleh penjaga gawang Rika kali ini. Kita lihat pelan saja umpan digeserkan kepada Baim kali ini. Kerjasama kembali lagi dengan Rahmat Nur, kapten kesebelasan mereka. Kita lihat langsung sebuah umpan panjang. Ya, Aldi Yudhistira langsung mencoba menguasai bola. Masih Aldi sekarang mencoba mencari rekan. Kita lihat tidak ada rekan yang meminta umpan. Sodorkan kepada pemain bernama punggung 9 Bode sekarang. Terobosan. Ya, Arif Hidayat mencoba mengancam. Kita lihat kerjasama 1-2 sentuhan. Kembali lagi datang Bode dari belakang. Masih Bode mendapat kawalan daripada Baim. Kita lihat geserkan umpan kepada pemain bernama punggung 12 ini. Umpan crossing ke dalam kotak penalti. Namun tidak ada rekan yang menanti. Di mana sebuah umpan silang yang diberikan tadi. Besok sore tanpa terasa pertandingan tepat di pertandingan ketiga putaran 8 besar. Kami kabarkan kepada Anda, karena kami menyadari tidak ada Anda, kami juga tidak ada arti. Besok sore merupakan pertandingan tepat di pertandingan ketiga putaran 8 besar, di mana besok sore Putra Cureh dari Kecamatan Kota Juang Biren yang akan diperkuat oleh Riki Aulia Ponna bersama dengan Darkasi. Ya, bukan itu saja, masih ada Iksan Juli, Rahmat Arun dan kawan-kawan. Besok sore mereka akan diandalkan oleh tim Putra Cureh FC dari Kecamatan Kota Juang. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka, di mana besok sore sekuat daripada tim POCG Cat Gerdung Jumpa, mereka juga akan mengandalkan Wawan Syahbani, Nanda Faryadi, Eli Aiboy dan kawan-kawan. Wajar kami menunggu dan menanti kedatangan Anda, karena besok sore lagi-lagi satu tiket ketiga yang akan diperebutkan di perhelatan Piala Kesik Cat Bukit yang kedua untuk menuju putaran semifinal. Ya, apabila kedudukan tidak ada perubahan, maka sudah pasti sekuat daripada tim asuhan Satliadi Putra Lipa FC langsung kami tempatkan di putaran semifinal nanti. Ya, kita lihat baru saja wasit Mursal dari Askar PSSI Kabupaten Biren mengakhiri jalannya pertandingan sore hari ini. Selamat kami ucapkan kepada tim Putra Lipa FC. Langsung kami nobatkan mereka tepat di pertandingan semifinal nanti. Ya, di mana besok sore sekali lagi kami berpesan kepada Anda supaya